Kembali lagi di berita wrestling. Oke, di berita minggu ini ada Matt Riddle yang pindah ke SmackDown. Matt Riddle officially pindah ke SmackDown dari NXT. Yang jelas Matt Riddle pindah ke SmackDown ini membuktikan kalau Matt Riddle yang beberapa bulan lalu sering nyerang Goldberg di Twitter dan sering nyerang Brock Lesnar, ada kemungkinan Matt Riddle bisa ngelawan Brock Lesnar dan juga Goldberg. Yang jelas Matt Riddle ini pengen banget ngelawan dua orang itu. Nggak tahu itu pansos atau nggak tahu emang ya pansos ya orang juga kayak gitu. Berita kedua ada Drew Gulak yang dikontrak lagi. Jadi dia dikontrak lagi sama yang kemarin dia dirilis sama WWE. Terus dia akhirnya sekarang dikontrak lagi dan kontraknya untuk beberapa tahun ke depan. Nggak tahu kenapa, mungkin WWE udah ke trigger kali ya. Karena ada Revival, karena Matt Hardy, karena Luke Harper yang pindah ke AEW dan momentumnya bagus mereka. Makanya Drew Gulak juga dikontrak lagi. Berita ketiga ada kabar dari Samoa Joe yang officially dia jadi permanen di announcing team. Jadi Samoa Joe yang beberapa bulan kemarin dia cedera dan cederanya belum beres. Jadi awal tahun dia cedera dan jadi announcing team. Cukup bagus dia di announcing team dan setelah itu dia balik lagi gulat. Waktu itu sempat tag team sama Kevin Owens, Big Show lawan The Messiah. AOP dan Seth Rollins, tapi balik lagi cedera dan sekarang katanya dia bakalan permanen di announcing team. Sebenarnya ini berita yang cukup gue pribadi cukup sedih karena Samoa Joe itu gue suka banget dari dulu zaman dia di TNA, masih zaman NWA TNA, terus Impact Wrestling, terus Raw. Samoa Joe itu dan dia ke NXT, akhirnya dia ke NXT dan ke Raw, itu cukup bagus gitu dari ring skillnya gitu. Sayang banget sih sebenarnya Samoa Joe pindah ke announcing team. Semoga dia cepat sembuh ya dan dia belum pernah dapat World Heavyweight Champion atau WWE Champion loh di WWE, belum dapat gelar besar, cuma Intercontinental doang sama US ya apa pernah. Dan juga ini menandakan bahwa Samoa Joe salah satu wrestler yang ke announcing team. Dulu ada Corey Graves, ada Taz, ada Jerry Lawler, dulu sempat juga ada Austin Aries yang komentator announcing team di WWE 205. WWE ini sih suka ngasih kalau orangnya cukup bagus di mic skill kayak Corey Graves, dia bakal ngasih peluang gitu ini. Cukup bagus juga sih. Berita selanjutnya, AEW Dynamite ngalahin NXT lagi. Jadi minggu ini NXT kalah lagi. Katanya yang ngebuat AEW Dynamite ngalahin NXT ini segmen dimana Mike Tyson sama AEW World Champion Chris Jericho brawler. AEW World Champion Jon Moxley ya, bukan Chris Jericho. Kok Jon Moxley nggak ditaruh di main event ya? Dia World Champion loh. Yang main event Chris Jericho terus loh. Brock Lesnar main event di Raw. Chris Jericho main event di AEW. Whatever. Next ada kabar bagus untuk AEW karena AEW Double or Nothing baru aja dibeli 120.000 di pay-per-view-nya. Jadi kalau lu yang nggak tahu di Indonesia, di Amerika itu sistemnya beli pay-per-view masih sebenarnya beli pay-per-view ini masih udah kuno sekarang karena udah mulai stream kayak network, kayak Netflix, kayak Hulu dan segala macam. Dan Tony Khan dan CEO selaku CEO udah cukup senang ya karena AEW Double or Nothing cukup sukses dari yang nggak ada penonton tapi dibeli banyak. Berita selanjutnya ada The Revival yang kemarin gue bahas di Bincang Wrestling, baru aja debut dan debutnya dinamain FTR. Jadi FTR itu kebanyakan dari Fuck the Rest. Jadi gue kira namanya ada Fear the Revolt, ternyata ada Fuck the Rest. Dan kenapa gue tahu? Karena AEW udah ngejual merchandise mereka yang namanya Fuck FD Sensor pasti ya. Fuck the Rest. Jadi kalau lo mau beli official t-shirtnya, lo bisa ke AEW Shop langsung aja. Oke, sekian berita wrestling minggu ini. Sampai ketemu di berita wrestling minggu depan.